sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hari ini kita ada pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, materinya masih yang kemarin, ayo membayar zakat, ya. Oke, sebelum kita mulai, karena melihat siapa yang tidak hadir hari ini. Oke, anak berapa orang? Satu orang ya. Untuk apalin oleh ketua kelas biasanya ya. Oke, silakan. Bersiap, baca doa. Alhamdulillah, hari ini sebelum mulai kita menyanyikan lagu Mas SDN Warakas ya. Oke, siap? Oke. Nggak pakai musik ya. 1, 2, 3. Mari bersama membangun nusa bangsa di batas sumber daya manusia menumbuh kembang panti. Sebelum dimulai kita baca hijama ya, biasa kita lakukan. Kita baca surah, dibuka hijamanya. Surah An-Nasr ya. Bareng-bareng aja ya. Oke, tepuk semangat. Saya datang untuk hadir selalu semangat. Saya datang untuk hadir selalu semangat. Saya datang untuk hadir untuk zakat. Saya datang hadir untuk semangat. Kita akan belajar pelajaran keempat, masih materi ayo membayar zakat. Ya, sebelumnya kita belajar tentang pengertian zakat. Kemudian apa lagi? Syarat wajib membayar zakat. Ya, dari hari ini yaitu pertama, satu, orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, hikmah membayar zakat. Sebelum kita mulai, kita literasi atau membaca buku paket ya. Buku paketnya silakan dibuka dan membaca materi ayo membayar zakat. Selanjutnya kita akan lihat video dulu ya. Silakan. Di bulan Ramadan, selain puasanya yang wajib, membayar zakat fitrah juga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, setelah mengisi data diri dan menyerahkan uangnya, kemudian saya akan membaca niat sebagai tanda ijab kabul atau penyerahan uang zakatnya yang setara dengan 3,5 liter beras. Sebagai kewajiban yang ditunaikan setahun sekali pada Ramadan, zakat fitrah yang terkumpul nantinya akan diserahkan ke Sudah orang ya, golongan yang berhak menerima zakat. Oke, yang pertama, karena jangan ulang ya. Yang pertama apa tadi? Ya, selain orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Ya, Allah telah menetapkan golongan orang yang menerima zakat dalam firman Allah surat At-Taubah surah yang ke-9 ayat 60. Nih, nanti kalian salin di rumah ya. Dan nanti salin kalau ada waktu di sini salin dihafalkan. Gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina
'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahu alim. Artinya bahwa sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, wal miskin, orang miskin ya, dan orang miskin, wal amilin, yaitu apa tuh amil? Apa tahu amil? Nah kita bahas tadi amil zakat. Dan para mu'alaf, orang yang baru masuk Islam ya. Kemudian hamba sahaya, yaitu orang yang merdeka dulunya. Ini gak ada kalau zaman sekarang, itu zaman Nabi aja ya. Nah, orang yang hamba sahaya itu orang yang dibeli ya, dibebaskan. Nah ini bisa pakai uang zakat. Atau juga yang berhutang, berhutangnya bukan karena maksiat, tapi berhutangnya karena kebutuhan ya, kebutuhan yang penting ya, di jalan atau untuk di jalan Allah. Ada juga untuk orang apa nih, orang yang sedang dalam perjalanan, apa disebutnya, musafir ya, sebagai kewajiban Allah dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Artinya zakat ini adalah wajib, tuh kan, kewajiban dari Allah ya, wajib bagi. Oke lanjut, kita lihat penerima zakat digolongkan menjadi berapa tuh? 8. Satu tadi dibahas, innama shadaqatu lil fuqara. Fuqara itu fakir, fuqara wal masakin miskin. Kemudian apa lagi? Hamba sahaya fisabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Nih amil faridatan minallah wallahu. Kemudian mu'alaf gharimin ibnus sabil. Kita akan bahas satu-satu kan. Ada pertanyaan di sini? Bagaimana pelajaran Pak Nana? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan, alhamdulillah ya. Oke, tapi bisa dilanjut? Oke, masih belum ngantuk kan? Ya, oke, hari pertama. Golongan yang berhak menerima zakat. 1, fakir. Apa sih pandangan fakir? Fakir yaitu orang yang amat sengsara, hidupnya gak punya harta, gak punya rumah, disebutnya tunawisma. Harta gak punya apa-apa dia. Ya, pekerjaan gak punya, harta gak punya, maka disebut fakir. Tetapi yang kedua adalah miskin. Ini ada gambarnya. Miskin ini adalah masih punya pekerjaan mungkin, masih punya stop dulu. Masih semangat? Masih. Oke, kita akan miskin. Miskin ini yaitu agak lumayan dari fakir ya. Kalau miskin ini mungkin punya rumah, mungkin punya kerjaan ya, mungkin punya harta, tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ini paling banyak di Indonesia ya, paling banyak di dunia. Oke, lanjut. Amil tadi. Amilin. Nah, amil adalah pengurus zakat. Pengurus zakat ini yang mengumpulkan dan membagikan zakat ya. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam ya. Orang misalkan orang bukan agama Islam baru masuk Islam, ini mu'alaf, perlu didukung, perlu dikasih. Kalau yang kurang mampu, kalau yang kaya-kaya nggak mungkin ya. Gharimin, orang yang terlilit utangnya bukan maksiat, tapi utangnya memang buat makan, dia berutang, nggak bisa bayar utang terus. Nah, boleh Pak Amil yang tadi, pengurus zakat, membayarkan utang ya dari zakat itu boleh. Kemudian fisabilillah, apa fisabilillah nih? Lihat ada gambarnya apa? Lagi guru ngaji nih. Guru ngaji kan kalian ada yang gaji ya. Boleh tuh. Yang berjuang di jalan Allah dikasih terus dari uang zakat. Ya, itu juga sekali ya. Lanjut, rikop, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Sekarang zaman sekarang tadi Bang bilang
Udah. Ya, udah merdeka, alhamdulillah kita nggak ada. Yang ke-8 terakhir, Ibnu Salim. Nah, kalian menuntut ilmu, misalkan di luar daerah, nggak punya uang, boleh minta ke amil zakat. Anak-anak misalkan mau menuntut ilmu ya, Ibnu Salim boleh diamankan. Kesulitan dalam biaya ya. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, sebelum kita masuk ke belajar, karena kalian mengerjakan LKPD ya. LKPD itu lembar per LKPD dulu. Kalian mengerjakan LKPD sebelumnya kita bentuk kelompok ya. Ya, kita bentuk kelompok. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2. Oke, ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Setiap kelompok hanya mengerjakan satu LKPD saja. Yang tulisannya bagus, kemudian nanti kerjasama tetap mengerjakannya bareng Pak. Bekerja sama. Oke, Banana bagikan ya. Pembentukan kelompok sudah selesai, maka setiap kelompok mendapatkan literasi untuk didiskusikan ya. Ini literasi untuk didiskusikan. Hasil diskusi dari kelompok untuk perwakilan untuk mempresentasikan ke depan ya. Oke, kelompok siapa yang mau maju dulu? Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 3 katanya ya. Oke, silakan. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Ayo. Silakan dipresentasikan hasilnya gimana? Jawabannya. Terima kasih kepada kelompok 3, kelompok Elena untuk sudah bisa mempresentasikan diskusinya. Oke, ada tanggapan nggak buat kelompok lain? Ada. Adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan sampai menjelang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Terima kasih kepada Elena udah bisa menampilkan. Oke, tepuk tangan buat Elena kembali ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan ada evaluasi. Evaluasinya sangat mudah. Ini hanya per kelompok juga ya, dalam bentuk tanya jawab paling cepat ya. Oke, kita Banana bagikan ini setiap kelompok 1. Permainan. Siapa yang cepat jawabannya? Jawab berarti dia yang
Satu. Orang yang menerima zakat disebut, silakan ditulis di papannya. Waktunya 30 detik. 2, 1. Oke, 100. Ya, 100. Oke, ini telat ya. Kedua, tulis lagi dihapus. Golongan yang berhak mendapatkan zakat sesuai dengan Islam disebutkan dalam surah At-Taubah. Jumlahnya ada berapa golongan? Tulis. Masih semangat? Pelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Oke, hari ini kesimpulannya untuk pelajaran hari ini adalah ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan surah At-Taubah. As-shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa fi sabil. Jadi ada 8 golongan. Yang pertama orang fakir, miskin, walak, gharim, amil, ada lagi musafir dan bisabil. Yang kedua hikmah zakat. Pertama mensucikan jiwa, ya ini ada kemana tidak. Kemudian memperoleh keberkahan harta, sarana menjalin kepedulian dan silaturahmi. Yang keempat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, berbagi kebahagiaan sama umat muslim. Dan terakhir membersihkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Itulah hikmah berzakat. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Sudah cukup. Alhamdulillah. Oke, kalau